Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Anggota-anggotanya orang dekat presiden semuanya. KPU nyaman hidupnya, digaji negara besar. Apakah Jokowi mendengarkan teriakan adik-adik mahasiswa? Malah dia kabur. Di mana hatinya Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Wahai Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Akhirnya demo di depan KPU berlangsung dengan ramai. Dan banyak banget masyarakat yang antusias ikut berdemo untuk meminta keadilan dari gedung KPU. Dimana kita semua tahu ya bahwasanya pemilu tahun 2024 ini banyak banget indikasi kecurangan. Sehingga akhirnya banyak masyarakat yang meminta keadilan dan kejujuran. Tentu hal itu tidak bisa langsung berubah menjadi adil dan jujur ya. Sehingga masyarakat pun langsung turun ke jalan meminta keadilan. Ya teman-teman di sini ya, akhirnya masyarakat pun menyuarakan tentang keadilan ini. Seperti ibu yang berada di atas mobil dan juga Bung Refli Harun ya, selaku tim hukum dari Timnas Amin. Tapi tidak hanya itu ya teman-teman semua, ada demo tandingan juga daripada siswa SMA seperti yang di sini ya, dan dihalangi pun oleh masyarakat yang berdemo di depan gedung KPU. Tapi nyatanya di sini terlihat Pak Polisi justru mengawal perjalanan dari anak-anak SMA ini, dan nanti juga ada ya videonya di situ hampir bentrok. Tapi untungnya ada yang mendinginkan suasana. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Nggak percaya ya. Barreskrim harus memproses. Nepotisme adalah kejahatan. Bisa diberi sanksi. Jokowi, Kaisang, Gibran, Anwar Usman 12 tahun penjara. Perang hukum harus berjalan. Yang kedua, perang politik. Hak angket ini perang politik. Kita rakyat harus dukung hak angket. Biarlah saudara-saudara kita berjuang di parlemen. Kita berjuang mendukung hak angket dalam proses politik. Ya teman-teman semua, ketika kita melihat demo seperti ini, apakah keadilan nantinya akan ada? Apakah suara rakyat ini akan dipenuhi oleh para pejabat-pejabatnya atau justru dibiarkan begitu saja? Ya teman-teman semua, mereka ya menginginkan keadilan dan juga berjalannya hak angket, karena dengan itu nantinya akan terbongkar indikasi-indikasi kecurangan yang sangat terstruktur, masif. Dan ini sudah dibahas juga oleh Bung Rocky Gerung ya, bagaimana Bung Rocky Gerung mengatakan bahwasanya Bu Megawati untuk membuka suara mengenai hak angket ini agar nantinya rakyat tidak turun ke jalan dan tidak menjadikan chaos. Ya teman-teman semua, ini kita coba lihat ya penggalan video Bung Refli Harun berorasi yang sangat menyala. Hiraukan tulisannya tapi dengarkan suaranya. Ini dia videonya. Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Betul. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari.
Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim, mau saja jadi budak rezim. Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden. Ketuanya mantan deputi KSP, Kantor Staf Presiden. Anggota-anggotanya orang dekat Presiden semuanya. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Betul. Itu ada mobil mewah masuk di KPU. Mobil siapa itu? Jangan-jangan mobilnya Hasyim Asyari. Dan memang KPU nyaman hidupnya, digaji negara besar, diberi honor besar, diundang seminar, dikasih honor dan lain sebagainya. Karena itu dia tidak berkepentingan terhadap pemilu yang jujur dan adil. Tenang, harap tenang. Kedatangan kami tidak ingin memprovokasi. Tujuan kami baik, kami punya tingkat baik. Kita punya hak yang sama di Republik ini. Bang supir mundur sebentar. Tahan. Bang supir mundur sebentar. Tenang. Aku masih tak takut, masih mau mundur, nasinya habis, emang nasi itu. Mahasiswa mundur, anjing. Bayaran ya. Itu hak pemanggilan presiden, itu merupakan sebuah kepentingan dari sekelompok politisi, kepentingan dari Budut pusat nih. kepentingan. Hei, budut pusat nih. Hei. Assalamualaikum. Bang. Aduh, ricuh ribut kan akhirnya kayak gini. Oke, kita lihat coba ya ibu-ibu ini, mantap nih. Lihat di sebelah sana. Di sebelah sana ada aksi tandingan tanpa pembatas
akademisi, para intelektual dengan data-data yang mereka punya, dilihat satu ketidakadilan, satu kecurangan dan teriak meminta Jokowi mundur. Apakah Jokowi pertama yang diteriakin mundur oleh para intelektual? Tidak. Hari ini pun kami dari rakyat jelata, kami masyarakat dari akar rumput merasakan bahwa hari ini kepemimpinan Jokowi membuat para poranda ekonomi kami rakyat kecil. Kami pun teriak hari ini, wahai Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Wow, berani sekali ya ibu ini ya, menyala. Benar-benar ini orasi yang keren sih ya. Beliau mengatakan untuk mundur Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tentu hal ini pun sudah lama ya sebenarnya pemakjulan Pak Jokowi ini. Sampai hari ini pun belum bisa dilakukan ya. Walaupun Pak Jokowi sebentar lagi pun akan mundur secara terhormat. Karena bulan Oktober akan dilantiknya presiden baru. Teman-teman semua, lalu bagaimana menurut Bung Rocky Gerung? Coba kita dengarkan video ini. Karena itu kita juga sedikit memaksa pada Ibu Mega, Anda tuh bertanggung jawab loh, Anda punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau Anda biarkan, yang terjadi adalah bentrokan fisik antara demonstran dan kepolisian. Apalagi kalau kepolisian nggak mampu loh minta bantuan dari tentara, dan tentara dengan sendirinya akan mengambil alih keadaan. Tetapi kita tahu bahwa rumusnya kan adalah penyelesaian elitis tadi itu. Kalau itu selesai, maka udah ketegangan itu cair. Orang akan nonton hak angket gitu. Walaupun ada demonstrasi kecil-kecilan, tapi semua demonstrasi itu akan melihat dari hari ke hari apakah angket itu berhasil apa tidak. Kan itu dasarnya tuh. Jadi tidak bertanggung jawab Ibu Mega kalau dia masih diam hari-hari ini. Apalagi semua orang udah minta supaya Megawati bicara dong itu. Jadi jangan sampai tutup mulutnya Megawati itu menyebabkan bentrok di jalanan karena paksaan-paksaan politik antara petugas keamanan dan demonstran, baik itu demonstran mahasiswa apalagi atau demonstran emak-emak, kelas menengah, kaum profesional. Jadi kita mau lihat ini dalam, saya kira hitungan saya dalam 10 hari ke depan akan ada eskalasi itu, dan itu yang bersalah kalau terjadi bentrokan ya Ibu Mega. Karena Ibu Mega punya kesempatan, punya fasilitas, punya kapasitas juga untuk memulai proses politik angket ini, dan hak angket ini juga ditonton oleh kalangan luar negeri yang merasa bahwa hanya melalui angket semua masalah yang tercecer di sisa kepemimpinan Pak Jokowi bisa diselesaikan. Nah itu mudah sekali sebetulnya kan. Jadi kita bingung kenapa Megawati. Ya memang kelihatannya dia udah buat tim untuk memulai naskah akademis segala macam. Tapi minimal dia bicara dulu ke publik. Kan itu gampangnya kan. Dia bisa bicara, oke, saya sudah pastikan ada hak angket, tapi prosesnya sabar sedikit, saya lagi siapin. Dia nggak nongol. Itu artinya Megawati yang bertanggung jawab kalau terjadi bentrok di jalan. Ya. Kan ini Ya benar sekali ya kata Bung Rocky Gerung, karena kita semua menunggu kata-kata dari Bu Megawati. Sebenarnya kalau Bu Megawati mengatakan oke, kita gelar hak angket, otomatis kan DPR kan banyak tuh dari PDI ya, dan kita menginginkan hal itu untuk nantinya bisa membongkar siapa sih pelaku kecurangan ini. Nah oke teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ini gue cuman mau ngasih tahu ya, asal gue live, asal gue bikin PT selalu ada komentar, bang gak ikut demo, bang gak ikut demo. Gue bukan gak mau ikut demo, dari dulu gue gak pernah demo gitu loh. Jadi jangan pernah atur gue soal perjuangan gitu loh. Gue udah cukup perjuangin Pak Anies lewat PT, lewat live room, kesono kemari. Gue nggak ada yang bayar, pakai dana sendiri. Gue beli kota sendiri, gue ongkos sendiri. Lu kira gue ada yang bayar? Makanya jangan pernah ngatur gue. Perjuangan gue di TikTok sampai gue tuh berhenti kerja, ya nggak? Gue berhenti kerja, sumpah, gue berhenti kerja. Cuman memang gue untuk kemarin Pilpres gue fokus gitu. Gue kesono kemari.
Sampai gue berhenti kerja, lu nggak tahu kan pada gitu loh. Jadi kalau lu cuman berjuang sekarang cuman demo, ya mohon maaf, iya lu demo, gue berjuang di TikTok gitu loh. Nah kalau memang nanti hasilnya gimana ya udah kita serahin semua pada Allah, ya kan gitu. Ya, jadi jangan pernah maksa gue untuk bang demo, bukannya gue nggak mau demo gitu. Bukan tipikal gue orang yang suka demo, dari dulu gue nggak pernah demo. Kalau ada gue demo, lo lihat gue sekali gue demo, lo boleh lihat dah, hujat gue boleh dah. Gue nggak pernah dari dulu mau apapun nggak pernah gue ikut demo, ya. Jadi mohon maaf, ya. Kalau orang tuh pelangap-pelongo Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Otak lainnya siapa ya? Ente kali termasuk. Termasuk ke ente? Nggak ngerti lagi sama manusia zaman sekarang. Lihat emak-emak tadi di berita naik di atas mobil tuh, turunkan Jokowi, makjulkan Jokowi, gulirkan hak angket, diskualifikasi Prabowo, jangan percaya KPU, jangan percaya Bawaslu, jangan percaya MK. Terus mau percaya siapa? Mau percaya hantu? Kalian itu di Jakarta, di Indonesia itu ya, ada pemerintah ya, ada DPR, ada MPR. Kalaupun sekarang diulang pemilihan Prabowo Gibran yang menang, diulang lagi Prabowo Gibran yang menang, masyarakat memilih mereka, terus kalian mau memaksa Anies gitu jadi presiden? Berangkat Anies, bikin negeri sendiri, negara sendiri, kalian ikut ya, negara di atas awan sana naik gitu kan. Di Indonesia kalian hanya bikin rusuh, mau aja diprovokasi, mau aja diadu domba. Kalian juga kalau Anies menang nanti, kalau misalkan Anies jadi presiden nih, menang, kalian susah nyari duit sendiri, ya. Mau makan nyari duit sendiri, kagak bakalan tuh Anies bantuin. Ibu ini pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, apa pura-pura nggak lihat situasi sekarang ini yang terjadi. Kita percaya sama MK, percaya sama Bawaslu, percaya sama DPR. Apa pemerintah sekalian? Ibu ini punya HP apa enggak? Berita-berita itu berseliweran. Kita rakyat kalau tidak bertindak, kapan lagi Bu? Negeri ini negeri kita Bu, negeri kita cintai. Lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Harus tahu Ibu, jangan tahunya Prabowo sudah menang. Hasil Pilpres akan segera diumumkan sebentar lagi ya, besok tanggal 20 Maret 2024 oleh KPU. Pukulnya saya kurang tahu ya, jam berapanya gitu. Itu bisa pagi, bisa juga siang, bisa juga sore, atau malam, atau mungkin bisa juga dini hari seperti waktu itu ya. Orang-orang pada tidur. Saya akan coba memprediksi ya. Ini hanya prediksi saya ya, bukan ramalan ya, karena saya bukan peramal dan saya juga bukan indigo ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ya, nanti pada hasil KPU itu akan tetap memenangkan paslon 02 ya. Ya sebagaimana kita tahu ya, ini bukan rahasia lagi kan, bahwa KPU, Bawaslu, MK punya hubungan spesial ya dengan salah satu paslon ya. Udah tau lah paslon mana gitu kan. Dan memang kemenangan paslon 02 ini yang nggak aneh gitu kan, sangat-sangat wajar gitu ya, karena didukung oleh elemen-elemen penting dari negara gitu ya. Udah didukung oleh presiden yang terjun langsung ya, cawe-cawe terhadap paslon 02, didukung oleh banyak partai, banyak pejabat-pejabat daerah yang dikerahkan untuk memenangkan paslon 02 ya. Terus juga ya itu banyak bantuan-bantuan ya gitu kan. Jadi ya gimana nggak menang gitu ya, sudah sepantasnya lah kalau menang. Kalau kalah ya apa kata dunia gitu kan, udah segala cara dilakukan ya, dikerahkan. Nah nanti jika terjadi memang kemenangan 02, itu akan terjadi pergerakan massa yang sangat luar biasa ya, karena memang rakyat memprotes matinya demokrasi gitu kan, karena memang dengan cara pengangkatan calon wakil presiden itu yang tidak memenuhi syarat ya, cacat hukum, melanggar konstitusi gitu kan, nanti akan terjadi
demo besar-besaran. Itu prediksi saya ya. Itu yang pertama ya. Kemungkinan kedua itu akan terjadi 2 putaran ya. Nah, berarti di sini KPU sudah mulai netral ya. Unggulnya paslon 02 di berbagai daerah itu sangat wajar ya, mengingat orang-orang yang buta politik itu lebih banyak daripada yang melek politik ya. Tapi apakah mungkin nilainya, presentasenya jauh meninggalkan paslon yang lainnya, apalagi paslon 02 ya. Paslon 02 juga banyak loh pendukungnya gitu kan. Jadi di sini apakah mungkin terjadi penggelembungan suara ya? Sudah unggul ditambah penggelembungan suara biar lebih unggul, jauh unggulnya agar menghindari 2 putaran. Nah, nanti di sini akan terungkap ya. Dan makanya akan terjadi 2 putaran. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah diskualifikasi paslon 02 karena sudah jelas-jelas melanggar konstitusi ya. Nah, jadi nanti yang akan maju di putaran kedua adalah paslon 01 dan 03 ya. Ya itu hanya prediksi sih gitu kan. Nah, Anda lebih percaya yang mana ya? Kemungkinan yang pertama, kedua atau ketiga ya? Kalau diskualifikasi sepertinya nggak mungkin sih ya. Tapi kalau putaran kedua masih ada kemungkinan jika nantinya KPU menjadi netralitasnya ada gitu. Lalu jika memang nanti akhirnya Pak Prabowo dan Gibran yang diputuskan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, ya sudah kita terima saja lah, mau gimana lagi kan. Tinggal kita tunggu nanti hak angket ini akan berjalan. Jika berjalan, wah mantap sekali nih karena akan ketahuan semua gitu. Nah, gue sedikit mau mengomentari video dari ibu-ibu yang tadi itu ya, yang pakai jilbab hitam. Beliau itu seperti seolah-olah tidak melihat keadaan Indonesia saat ini, di mana banyak banget bertebaran video-video di TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya di sosial media pokoknya ya. Dan ini sudah bukan rahasia lagi, tapi sudah umum lah, yang di mana KPU, Bawaslu dan semua perangkatnya itu sudah ada yang mengatur. Dan indikasi kecurangan itu udah sangat terstruktur. TSM, terstruktur, sistematis dan masif, tuh udah sangat seperti dilihatkan di film Dirty Fort ya. Mungkin ibu itu belum melihat film itu ya, jadi kita berdoa saja mudah-mudahan beliau melihat lah ya. Ya pokoknya intinya seperti itu teman-teman semua. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.